Hai anak-anak ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita dapat kembali bertemu dalam pembelajaran daring. Hari ini kita masih belajar melanjutkan mata pelajaran IPS bab 4 bagian yang ketiga, yaitu kehidupan masyarakat pada masa Islam. Tahukah kamu kapan pertama kali Islam masuk ke Indonesia dan dari mana tempat asalnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengkaji pendapat para ahli mengenai hal tersebut. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia dan tempat asalnya. Di antaranya adalah yang pertama adalah pendapat Buya Hamkah atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi adalah catatan dari dinasti Tang yang berjudul Hasin Tangsu yang menyebutkan bahwa pada 674 Masehi telah ada pemukiman pedagang Arab di Polusih, yaitu Barus, pantai barat Sumatera. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Husin Jajadiningrat. Beliau mengatakan Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Ini didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara Persia dengan Indonesia, seperti perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Pendapat yang ketiga adalah menurut yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, India, yaitu sekitar abad ke-13 sampai 14 Masehi. Hal ini terlihat berdasarkan tulisan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Ada kesamaan dengan batu nisan yang ada di Campai, Gujarat. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ini adalah catatan Marco Polo, pedagang Venesia, yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina pada tahun 1292 Masehi. Di sana disebutkan bahwa Perlak merupakan kota Islam. Nah, anak-anak ibu, bagaimanakah cara persebaran Islam ke berbagai tempat di Kepulauan Indonesia? Ada beberapa cara yang dilakukan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di antaranya, yang pertama melalui perdagangan. Kondisi geografis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan membuat wilayah Kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang yang tidak hanya orang-orang lokal tetapi juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Mereka berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Cara yang kedua adalah melalui pernikahan. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Hal ini terlihat
Saat ditemukan cerita mengenai pernikahan antara seorang pedagang atau golongan Islam dengan anak bangsawan pribumi, seperti dalam Babat Tanah Jawi tentang pernikahan Putri Campa dengan Raja Brawijaya yang melahirkan seorang putra yang kelak menjadi Raja Demak bernama Raden Patah. Demikian juga dalam Babat Cirebon disebutkan seorang ulama terkenal bernama Maulana Ishaq berhasil menyembuhkan Raja Blambangan, menikah dengan Putri Blambangan dan melahirkan putra bernama Raden Pako yang kemudian dikenal dengan Sunan Giri. Cara yang ketiga adalah melalui pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan juga melalui pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga Islam yang terkenal pada waktu itu adalah surau, dayah, dan pesantren. Para ulama mendidik para santri. Setelah selesai, para santri pulang kampung dan berdakwah menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Contoh pesantren pada masa dulu adalah pesantren yang dibangun oleh Sunan Ampel dekat Gresik dan pesantren yang dibangun oleh Sunan Giri di Gresik. Dan cara yang terakhir adalah melalui kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni seperti pertunjukan wayang kulit. Ini disebutkan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang sehingga akhirnya dapat menarik rakyat masuk agama Islam. Nah, anak-anak ibu, masuknya pengaruh Islam ke Indonesia telah membawa pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Perubahan-perubahan itu antara lain tampak dalam bidang-bidang seperti bidang politik, bidang sosial, bidang agama, dan bidang kebudayaan. Adapun pengaruh perubahan di bidang politik, sebelum Islam masuk, berkembang kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Pada bidang sosial, masa Hindu-Buddha terjadi perbedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Namun, setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Pada bidang agama, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, meskipun masih banyak yang menganut agama Hindu-Buddha dan kepercayaan roh halus. Namun, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Sedangkan dalam bidang kebudayaan, berkembang kebudayaan Islam di kepulauan Indonesia tidak serta-merta menggantikan kebudayaan yang sudah ada. Kebudayaan Islam mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada, tentunya dengan modifikasi dan penyesuaian agar sesuai dengan ajaran Islam. Seperti seni bangunan. Bentuk bangunan masjid kuno memiliki unsur kemiripan dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Contohnya, atap tumpang yang ada pada Masjid Demak. Nah, anak-anak ibu, pada perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam, bermunculan kesultanan-kesultanan Islam yang ada. Di antaranya adalah Kesultanan Samudra Pasai di Aceh, Darussalam, Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, Banten, Banjar, Makassar, serta Ternate dan Tidore. Nah, anak ibu sekalian, masuknya Islam ke Indonesia ternyata meninggalkan banyak peninggalan sejarah. Di antaranya adalah
masjid, keraton, kaligrafi, seni tari, debus, serta perayaan sekaten dan grebek. Hai, halo. Selamat belajar di rumah, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.